Silakan Dr. Bambang. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih pada Pinbook atas kesempatannya dan para pengurusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Pak. Mohon izin dalam kesempatan ini pertama kali saya silaturahmi untuk memaparkan atau untuk memberikan materi terkait hak kekayaan intelektual dan hukum cyber. Ada di dalamnya yang akan saya paparkan sedikit tentang smart contract. Nah, kenapa demikian? Karena kajian tentang HKI dan cyber itu sudah saya dalami sejak tahun 98 sampai dengan saat ini. Nah, aktivitas saya selain mengajar juga memang seringkali dimintakan bantuan untuk konsultasi di bidang hukum HKI dan cyber, dan termasuk juga di dalam Hello. Dan di dalam Hello ini ada platform yang memang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan untuk melakukan konsultasi hukum dan melakukan layanan hukum lainnya, termasuk pendaftaran haki, termasuk konsultasi menggunakan jasa lawyer, kamus, dan seterusnya. Nah, ini materi saya sudah terlihat ya. Baik. Nah, jadi Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi hak kekayaan intelektual ini saya coba paparkan secara singkat, padat, semoga dapat dipahami secara menyeluruh ya, karena ini kalau pendidikan konsultannya itu adalah 3 bulan. Kalau mata kuliahnya 4 SKS, artinya 6 bulan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami apa sih yang namanya hak kekayaan intelektual, dan ada irisannya sedikit di dalam hukum cyber yang nanti akan saya sampaikan. Jadi HKI-nya bertransformasi. Nah, jadi ini kan salah satu contoh merek yang kita mengenalnya, salah satu keluarga HKI itu merek yang yang memang begitu dikenal orang. Nah, sampai simpatisannya atau pengguna mereknya rela untuk menandai dirinya atau mentato dirinya dengan menggunakan merek tersebut. Nah, ada buku, kalau Bapak Ibu sekalian baca dari Simon Sinek, Start With Why, ini ternyata di Gramedia baru ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika orang yang sudah mentato dirinya seperti ini, ketika kita meledek atau menghina produk Harley Davidson, Apple, BMW atau apa, maka dikatakan bahwa ini kita menghina dirinya, bukan menghina produknya. Jadi betapa hebatnya merek ketika sudah meresap ke dalam penggunanya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja bahwa begitu dahsyatnya merek bisa diterima oleh konsumennya. Tetapi ya tentunya untuk bisa seperti ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Nah, kemudian ini konsep dasarnya HKI ini. Jadi kalau dalam ilmu hukum itu, dia itu sebenarnya adalah hak kebendaan. Nah, karena hukum itu mengenalnya perlindungan terhadap objek benda. Jadi hak kebendaan yang dia merupakan hasil kerja manusia, intelektualitas, dan bentuknya harus nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengatakan bahwa saya punya ide A, B, C, D, atau saya punya merek, idenya seperti ini. Nah, itu dilindungi. Nah, prinsipnya karena aturan hukum ini sifatnya rigid, ketat, tentunya harus ada pendaftaran dan atau pencatatan. Nah, nanti yang unik itu adalah hak cipta yang dia tidak memerlukan pendaftaran tetapi dia memerlukan pencatatan. Nah, ini jenis-jenisnya. Secara umum kita mengenalnya seperti ini. Ada hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu,
rahasia dagang, pelindungan varietas tanaman termasuk, tetapi pelindungan varietas tanaman tidak saya bahas karena itu ada pendaftarannya di Kementerian Pertanian. Nah, orang seringkali statement, bahkan ada beberapa public figure menyatakan bahwa itu belum dipatenkan. Nah, padahal paten dengan merek beda. Ini sengketa hak cipta belum dipatenkan. Ini mereknya belum dipatenkan. Nah, ini kekeliruan ini tentunya harus kita luruskan agar orang nggak bingung mana hak cipta, mana merek, mana paten, dan seterusnya. Nah, ini basic konsepnya dari jenis-jenis. Nah, kemudian kita langsung masuk ya satu-satu, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Jadi, ketika Bapak Ibu sekalian membuat buku, lagu, dan seterusnya yang dalam keluarga hak cipta ya, dia tidak memerlukan pendaftaran, tetapi dia mensyaratkan publish. Nah, mensyaratkan publish itu misalnya pertama kali memposting di YouTube, di media sosial, di blog, atau memposting di tempat lain, maka perlindungannya dia timbul secara otomatis. Namun demikian, rasanya orang Indonesia tuh nggak pas kalau nggak megang sesuatu catatan atau sertifikat atau surat. Nah, namun demikian itu sehingga diperbolehkan ketika once kita mempublish, kita melakukan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, durasi biaya pendaftarannya pada hak cipta ini di antara 600 sampai dengan 400.000, tergantung dari bentuknya. Jadi ini bisa dilakukan untuk pencatatan, tetapi bisa nggak Pak? Kita nggak usah lah, kan udah publish. Nggak apa-apa, yang penting ada bukti menunjukkan bahwa kapan kita publish dan bukti itu otentik. Nah, ini hak cipta. Jadi ini paling unik. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Sengaja saya berikan gambar-gambar supaya ini lebih mudah dipahami. Ada film, ada lagu, ada buku, ada software, ada patung, ada lukisan, ada gambar batik. Nah, jadi di sini khusus batik pada gambarnya, pada motifnya. Jadi bisa jadi Amir membuat motif batik burung. Kemudian Ali membuat motif batik harimau. Nah, ini dua perlindungan motif yang berbeda. Nah, batik seperti yang kita lihat, banyak negara yang memiliki, di Indonesia juga banyak daerah punya ciri khas masing-masing, motifnya bisa didaftarkan dalam keluarganya hak cipta. Teknik membatiknya, nah ini nanti lain lagi, paten. Nah, ini contohnya. Nah, keunikan lainnya adalah hak cipta itu memiliki derivasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada Harry Potter. Harry Potter ini dari sebuah buku, kemudian dari sebuah buku bisa dibuat sebuah film, dari film bisa dibuat merchandise-nya, patung bonekanya, dan seterusnya. Nah, ini ada turunan-turunannya, derivasinya. Nanti saya akan jelaskan modelingnya, karena dari seluruh keluarga haki, hak cipta ini yang paling unik. Dan di Amerika Serikat, jika Bapak Ibu menemukan sebuah software beserta alatnya, maka software itu bisa masuk, jika berserta dengan alatnya ya, bisa masuk di dalam keluarganya paten. Tapi kalau di Indonesia, patennya sendiri, alatnya, softwarenya sendiri. Tapi kalau di Amerika Serikat dia bisa bundling. Nah, makanya negara-negara yang robust atau yang pengaturannya baik tentang haki, mereka negara-negara yang mampu melakukan komersialisasi. Nah, mungkin sebagai informasi tambahan, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu memang dikenal hak cipta itu bisa dijaminkan, bisa dijadikan objek fidusia. Jadi misalnya kita punya lagu, kemudian kita datang ke bank, kita mau menjaminkan lagu kita, bank ngasih uang. Kira-kira semangatnya seperti itu. Tapi nyatanya dalam praktek bank nggak mau ngasih uang. Kenapa? Karena bank tidak bisa memvaluasi lagunya. Nah, beda jika itu di negara-negara maju termasuk di Amerika Serikat. Ketika kita adalah seorang penyanyi atau artis,
Artis tuh yang untuk karya seni ya, bukan non penyanyi. Nah, kemudian kita memiliki sebuah produk, patung, lukisan atau apa, kita datang ke bank, kita jaminkan hak cipta kita, bank mau ngasih uang. Nah, jadi kita mau berdebat di Indonesia menurut pandangan saya, mau berdebat seperti apapun, masalahnya yang punya uang nggak mau ngasih. Karena apa? Karena dia tidak bisa menaksir bendanya. Nah, mungkin ini bagi Pinbook bisa di-develop untuk komunitas yang lebih kecil, untuk para anggotanya. Sehingga misalnya seseorang anggota punya produk hak cipta kah, merek atau apa, coba divaluasi, dijadikan jaminan. Karena ini problemnya adalah keberanian si pemilik uang untuk memberikan uangnya ketika haki itu dijaminkan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke dalam konsepnya. Hak cipta ini ada 3 konsep. Jadi ada konsep moral di dalamnya, ada konsep ekonomi, dan ada konsep derivatif. Tapi konsep derivatif ini tidak tersebut dalam banyak tulisan, karena ini adalah konsep yang turunan. Ketika tadi saya jelaskan ada film yang dibuat dari novel, kemudian novel diterjemahkan dalam bahasa yang lain, kemudian ada souvenir, merchandise, dan seterusnya. Ini turunannya dari satu induk hak cipta. Jadi itu derivatif. Kemudian economic principle ya tentunya dia dapat menjual, mendapatkan keuntungan lah dari itu. Sedangkan prinsip moral itu hak untuk diakui. Nah, ini perlindungannya. Jadi kenapa juga hak cipta menjadi unik? Karena perlindungannya yang paling panjang. Jadi let's say misalnya Amir menciptakan sebuah lagu umur 10 tahun. Kemudian Amir hidup selama 200 tahun. Nah, artinya 190 tahun itu Amir menikmati. Karena dari membuat umur 10, meninggal umur 200. Kemudian, once Amir meninggal, ahli warisnya secara otomatis memiliki tambahan 70 tahun sejak Amir meninggal. Sekali meninggal. Nah, ini yang membuat hak cipta itu unik. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Nah, dan dia juga first publish, siapa pertama kali yang mempublishnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya in teori ya, tetapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya hanya ingin menunjukkan bahwa secara moral ada hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk dihormati atas karyanya ya tentunya, hak untuk melakukan publikasi, dan hak untuk menarik. Nah, kemudian dari sisi ekonomi ada hak untuk mereproduksi, distribusi, menyewakan, mengkomunikasikan, melakukan adaptasi, dan untuk menjual kembali. Khusus ini semua yang ini harusnya berlakunya di banyak negara ya, tetapi di Indonesia untuk hak moral yang nomor 4 right to withdraw ini nggak ada. Jadi itu kita tidak mengatur. Tapi kalau di Eropa itu ada, misalnya ada sebuah lagu dinyanyikan ke sana kemari, kemudian penciptanya, saya nggak mau publish lagi lagu itu, saya ingin tarik atau lukisannya, maka itu bisa dilakukan. Tapi di Indonesia tidak bisa, karena aturannya nggak ada. Itu yang nomor 4, right to withdraw. Bisa jadi kan sebuah pencipta, karya ciptanya disalahgunakan, misalnya terus dia nggak suka, dia ingin menarik. Nah, kemudian kalau yang economic right yang kita tidak mengatur adalah resale right yang nomor 6, menjual kembali. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa resale right itu. Jadi resale right kalau di Eropa ini ada, termasuk di Amerika Serikat juga. Karena Amerika Serikat berbeda sistemnya dengan Eropa. Sistem hukum Indonesia kan mengikuti Eropa. Nah, ini kompleksitasnya yang tadi saya bilang. Nah, jadi dalam satu karya ini ada banyak pihak, ada banyak hak juga di dalamnya. Ada pencipta, ada performers, ada produser rekaman. Nah, ini masing-masing punya hak. Ada penyanyi. Nah, sehingga kita harus cermat melihat ini pelanggarannya di mana. Pelanggarannya atas lagu yang diubahkah?
Atau pelanggaran lagu didistribusikan tanpa izin kah? Atau pelanggaran atas koreografi atau penyanyinya yang dimodifikasi? Atau misalnya parodi misalnya. Nah, ini pelanggarannya di mana? Dan masing-masing ini tidak serta-merta ketika ada parodi pencipta yang bisa nuntut. Ketika ada download lagu gratis, pencipta yang bisa menuntut, tetapi produser rekaman. Nah, ini beda-beda nih. Makanya tadi saya katakan bahwa hak cipta ini kompleksitasnya kira-kira seperti ini. Nah, ini juga unik. Mungkin Bapak Ibu pasti kenal ya dengan gawai cerdas yang mereknya Apple. Nah, kita sudah beli Apple ini, let's say harganya 10 juta lah atau 5 juta misalnya. Kita sudah beli. Tetapi ketika kita melakukan jailbreak atau memodifikasi tanpa izin ya, atau membobol, maka ini pelanggaran hak cipta sebenarnya. Nah, ini kan menjadi lucu, padahal kita sudah beli 5 juta atau 10 juta yang seharusnya itu barang sepenuhnya milik kita. Kan umumnya pandangan masyarakat itu once kita sudah beli ya terserah kita, mau kita banting, mau kita getok kek, mau kita hancurkan, mau modifikasi dan seterusnya. Tapi nyatanya tidak. Jadi jailbreak ini pelanggaran. Nah, ini kan sebenarnya mirip dengan ketika kita beli CD, lagu atau film. Itu hanya boleh dikonsumsi untuk diri kita, nggak boleh kita sewakan. Kira-kira gitu. Tapi ini ternyata setelah saya dalami lagi ya, ini tidak hanya berlaku pada gawai cerdas saja. Tetapi kalau Bapak Ibu yang hobi memodifikasi kendaraan bermotor, kalau mobil motor tuh ada yang namanya ECU, Electronic Control Unit. Nah, memodifikasi itu misalnya dibikin irit kah, atau dibikin boros, atau servis intervalnya diperpanjang, itu termasuk pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena kita memodifikasi software tanpa izin. Nah, hanya memang di Indonesia belum terlalu ramai hal ini. Kalau di Inggris itu sekitar 2018 atau 2017 tuh juga baru buka jurusannya namanya Motorsport Law. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi ya yang saya katakan bahwa ini transformasinya atau perubahan-perubahannya. Jadi perubahan dari J.K. Rowling yang menulis dalam versi bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia, siapapun itu yang menerjemahkan, kemudian dibuat film. Nah, dibuat film ini pemiliknya David Heyman, Baron, dengan J.K. Rowling. Kebetulan J.K. Rowling mau memiliki film itu. Nah, boleh nggak misalnya Amir pengen nerjemahin buku Harry Potter dalam bahasa Sunda, judulnya Kang Harry? Boleh. Nanti kepemilikannya milik Amir, versi Harry Potter berbahasa Sunda. Atau misalnya mau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Mas Harry, itu juga kepemilikannya oleh yang menerjemahkan. Nah, inilah menjadi salah satu keunikan dari hak cipta. Tapi tentunya syarat utamanya induknya harus memberikan izin, yaitu si J.K. Rowling yang versi pertama kali. Nah, ini kan tadi udah. Nah, ini saya kasih simulasi kompleksitas ya. Silakan dijawab nih supaya kita ada interaksi dan tidak boring. Saya ambil satu kondisi gini. Si A ini adalah menyanyi di kamar mandi. Apapun lah itu lagunya ya. Di sini simulasinya adalah lagu apalah gitu. Kemudian B mendengarkan yang nguping. Nah, sama C lagu itu diberikan aransemen, dikasih musiknya. Kemudian dinyanyikan oleh D. Nah, pertanyaannya, milik siapa lagu ini? Silakan Bapak Ibu jika ingin berpendapat. Kira-kira milik siapa lagu ini?
milik D, Pak. Alasannya, Pak? Karena dia yang menyanyikan ke publik, Pak. Nah, mantap sekali. Betul, tepat sekali. Ini milik D. Apa ya? Iya. Jadi hak cipta itu first publish, jadi nggak penting siapa di belakangnya. Jadi demi hukum nih milik D, gitu. Kemudian karaoke nih milik siapa kira-kira? Jadi misalnya ada sebuah karaoke menyanyikan lagu lah. Nah, kemudian yang bisa menuntut karaoke ini siapa kira-kira? Silakan, ada pendapat? Gimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Karaoke. Jika ada sebuah karaoke menyanyikan lagu orang lain, nah, maka siapa yang berhak menuntut pada karaoke itu atas lagu yang dinyanyikannya? Nah, soalnya susah ini, Pak. Ya, Pak, tebak-tebak buah manggis saja, Pak. Tuh ada yang resen itu. Mbak Rita Yusuf. Silakan, Pak, biar kita ada interaksi dan unmute Mbak Rita Yusuf. Mbak Rita, silakan. Ya, maka yang berhak menuntut itu yang memiliki izin edar dari lagu tersebut. Oke. Langsung aja saya jawab ya. Yang memiliki izin adalah pencipta. Kenapa demikian? Karena pencipta lagunya diubah tanpa izin, kan dibuang ininya, teksnya, liriknya, authors nih jadi tapi terima kasih sudah mencoba Bu Rita, nggak ada masalah. Nah, isu karaoke ini dalam praktek saya beri penjelasan bahwa ya autorsnya nggak dikasih, jadi yang menarik tetap ditarik, tetapi si penciptanya tetap nggak dikasih, makanya ini selalu rame. Kalau nggak salah kasus yang cukup terkenal Inul Vista kan, dia harus membayar sekian miliar kalau nggak salah. Gitu. Nah ini misalnya nih ada orang yang bikin sebuah website untuk download lagu gratis. Kira-kira siapakah pihak yang berhak menuntut? Ini lebih gampang nih Pak dibanding yang tadi nih. Silakan jika ingin berpendapat. Perusahaan rekaman, Pak. Baik, mantap. Betul, music label. Beda dua, asik. Nah, itu. Harusnya ini dari Hello ada souvenir nih buat penjawab terbanyak ini ya Pak Awaludin ya. Nah, kemudian ini ringback tone. Pasti tahu kan ya kalau nada sambung ketika kita nelpon nih. Siapa nih kira-kira yang berhak menuntut? Ayo silakan. Ini apa namanya untuk melatih ini aja ya, bisa membedakan mana pihak-pihak yang memiliki hak itu aja. Siapa Bu? Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Salah jawab nggak masuk neraka ya, tenang aja. Ayo, jawab. Nggak apa-apa, silakan mencoba. Pencipta lagu, Pak. Pencipta lagu dan musik label. Karena music label rekamannya dirubah oleh operator. Pencipta lagu, lagunya dipotong, dimutilasi.
kalau bahasa ininya. Mantap. Lip sync misalnya. Siapa kira-kira? Jadi ada lip sync lagunya Dewa misalnya di lip sync oleh siapa gitu. Kira-kira siapa yang berhak menuntut nih? Pencipta lagu dan musik label, Pak, sama kasusnya. Oke. Ini jawabannya. Pencipta dan penyanyi. Jadi musik label tidak memiliki hak untuk menuntut karena ini kan performers. Nah, parodi. Harusnya ini lebih gampang nih karena soal-soal tadi lebih sulit, ini lebih gampang. Siapakah kira-kira dari parodi? Menyerah? Brandnya, Pak. Brand. Oh, ini kita belum masuk ke brand, Bu. Itu hak cipta kan? Itu merek kan? Kita masih di hak cipta nih. PH Pak, PH-nya atau pelamaknya. Oke. Nah, yang berhak menuntut adalah penyanyi dan pencipta, Pak. Aku. Itu. Jadi ini parodi. Nah, ini keunikannya ya. Keunikan yang lainnya. Tadi, jadi dari sini kita bisa lihat pihak-pihaknya harus bisa kita tentukan dalam melakukan sebuah tuntutan. Nah, tuntutannya ini tentunya bebas ya, tidak ada batasan mau kita tuntut Rp1, 2 miliar, 5 triliun, nggak ada masalah. Tinggal tergantung hakim mengabulkan atau tidak, maksudnya kan gitu aja. Nah, ini saya menunjukkan keunikan dari hak cipta. Dan ini ada keunikan lainnya, yaitu karya fotografi. Nah, karya fotografi ini ada privasi seseorang di dalamnya. Privasi seseorang ini tentunya dalam mengambil foto, kita harus minta izin kepada orang yang difoto. Nah, biasanya Bapak Ibu nih suka selfie, misalnya, atau foto di tempat umum, kemudian secara tidak sengaja tertangkaplah orang lain yang difoto. Nah, tentunya kita harus minta izin sama orang yang tertangkap itu. Atau misalnya, mohon izin ya, Pak, silakan Pak. Waktunya 1 menit lagi Pak ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke, kemudian apa namanya? Dia harus minta izin dan apa namanya, kalau tidak maka dia berhak untuk menariknya. Nah, yang terakhir keunikannya adalah ini ada kasus di Amerika Serikat, foto ini diambil oleh monyet, kemudian diklaim ini pemiliknya monyet karena monyet yang mengambil foto. Tetapi putusan pengadilan di Amerika Serikat di New York memutuskan bahwa pemiliknya adalah tetap pemilik kamera. Karena kepemilikan itu tidak bisa diserahkan kepada binatang. Nah, saya langsung masuk ke ini. Saya mungkin minta tambahan waktu sekitar 3-4 menit ya Pak. Nah, ini kompleksitas lainnya pada hak cipta adalah budaya ya. Kenapa budaya? Karena masing-masing memiliki hak atau memiliki bentuk budaya yang sama. Contohnya mancala lah, congklak, dakon, dan seterusnya. Sehingga pada kondisi ini mereka menjadi kompleks. Nah, ini konsep kedua adalah merek. Merek adalah gambar, warna, tanda, dan seterusnya. Contohnya adalah ini. Sengaja saya memberikan contoh yang palsu-palsu supaya kita bisa aware. Nah, ini brand ya atau trademark. Nah, contoh kasusnya adalah ini. Ini dulu mesra.
Dulu bentuknya kayak gini. Nih, bentuknya kayak gini. Kemudian dia berubah sekarang menjadi seperti ini. Cerai antara kaki dengan badak dengan tulisannya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, yang saya gariskan warna biru, yang didaftarkan mereknya, kaki tiganya, badak, dan tulisan. Nah, ketika dia berpisah, maka badak berdiri sendiri, kaki tiga berdiri sendiri, tulisannya juga berserta badaknya. Jadi ini masing-masing bisa didaftarkan sebagai merek. Nah, keunikan merek lainnya di dalam undang-undang kita adalah suara. Kita pasti tahu jingle ya. Kalau mau nonton film di bioskop atau di film televisi, ada Auman, ada Dolby. Nah, ini bisa didaftarkan sebagai merek, termasuk jinglenya Walls. Nah, kemudian bagi pelaku UMKM ini juga jadi penting indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kopi Bali, kopi Gayo. Jadi, tapi ini tidak bisa dimiliki perseorangan, harus dimiliki pemerintah. Kenapa? Karena ini menunjuk pada daerah. Dan tentunya ini Pemda setempat harus melakukan pendaftaran. Nah, ini konsep yang ketiga adalah paten. Paten ini secara gampang saya hanya menunjukkan bahwa ini adalah invensi atau problem solving. Nah, paten ini contohnya seperti ini, elektronikal. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang paling gampang tadi kan invensi ya. Invensi ini yang paling gampang, saya selalu mencontohkan sedotan. Pada sedotan patennya ada di tekukan ini. Kenapa kita mengatakan ini invensi? Karena ini bisa digunakan bagi orang sakit. Jadi kalau sedotannya lurus, mulut kita yang nyamperin sedotan, tapi ketika dia ada tekukannya, maka sedotan yang nyamperin kita. Inilah paten. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi dengan model ini kita bisa mengetahui bahwa invensinya ada. Atau ini pulpen 12 warna, 5 warna, yang harusnya kita banyak bawa pulpen, kita hanya membawa satu pulpen. Jadi sesederhana itu ketika kita ngomong paten. Kalau yang kompleks ya tentunya seperti ini, kamera, atau misalnya patennya lagi seperti ini, elektronik. Ini yang kompleks-kompleks. Tapi kalau untuk kita yang sederhana, bisa nggak paten? Ya itu tadi, problem solving. Desain industri ini adalah packaging biasanya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang paling penting, nih sering terjadi kasus, adalah rahasia dagang. Ini materi terakhirnya adalah, ini definisinya ya, informasi yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Saya ambil contoh ini. Pepsi, Coca-Cola, kemudian Kentucky, dan seterusnya. Ini adalah rahasia dagang. Nah, sebagai penutup, kalau bisa kita lihat dalam sebuah merek, dalam sebuah haki, ini bidang-bidangnya ada hak cipta pada software, ada desain industri pada tombol, ada paten pada embedded problem solving-nya, ada rahasia dagang, ada desain industri, dan ada merek. Nah, khusus rahasia dagang ya, saya menjelaskan bahwa harus ada rahasia dan dijaga kerahasiaannya. Selama itu dibuka untuk umum, maka dia menggugurkan unsur kerahasiaannya. Nah, itu aja paparan dari saya. Terima kasih, Pak.